Ya, selamat datang di Bincang Jelajah seri keempat. Nah, untuk hari ini kita akan punya tema atau topik untuk membahas couchsurfing. Nah, teman-teman kan masih bingung ya, couchsurfing itu apa sih gitu kan. Nah, kita sebelum mulai ya perkenalkan dulu ya. Aku Caca, dosen prodi pariwisata UT, dosen pariwisata di Universitas Terbuka. Apa sih gitu kan? Di sini ada Mbak Melani Fitri. Halo Mbak. Halo Mbak Melan. Iya, nah Mbak Melani ini tuh ambasador Couchsurfing Indonesia. Ya, itu bener ya Mbak ya? Ya, ambasador Indonesia untuk Couchsurfing. Ya sama aja sih. Ambasador Couchsurfing di Indonesia. Oke. Mungkin kita langsung aja kali ini ya. Ini sebenarnya kita bincang santai aja Mbak Melan untuk hari ini. Terus mungkin sebelumnya kita mohon izin untuk sapa dulu yang ada di seluruh Indonesia, khususnya untuk di Kendari, Ambon, Mataram, Batam, dan Gorontalo. Halo semuanya. Terus mungkin di IG Live ini selain mahasiswa, kita ada dari masyarakat umum dan mungkin rekan dosen Universitas Terbuka juga. Oke. Ini udah live ya? Iya, oke. Oke, mungkin kita ini kali ya. Pertanyaan pertama untuk Mbak Melani itu adalah apa sih couchsurfing itu sebenarnya? Gitu biar teman-teman semua tahu. Oke, silakan Mbak. Oke, sorry barusan aku kayaknya agak nge-lag. Oke. Couchsurfing itu, jadi Couchsurfing itu adalah sebenarnya kalau dari segi teknis dia tuh platform. Jadi dia ada di website dan di aplikasi. Untuk kalau kita bilangnya apa ya? Jadi asal katanya itu kan couchsurfing, sofa ya, surfing dari sofa ke sofa gitu. Jadi aku cerita sedikit sejarahnya mungkin ya Mbak ya. Boleh banget Mbak. Pendirinya dulu ya Mbak, Casey Fenton. Nah dia tuh ceritanya mau dapat tiket pesawat murah ke Iceland. Terus dia dalam tanda kutip ini yang bagian agak ininya dia nge-hack karena dia tiket pesawat murah tapi dia nggak ketemu penginapan murah. Terus dia dapatlah informasi data dari University of Iceland. Dia kirim email tuh ke orang-orang, bisa nampung gua nggak selama di sana? Bisa nampung aku nggak selama di sana gitu. Pas dia pulang dia tuh akhirnya kepikiran, wah seru juga nih kalau ada apa ya yang bisa menghubungkan antar traveler untuk bisa saling mengunjungi dan saling membuka rumah untuk traveler lain ketika ke rumahnya, ke kotanya, kayak gitu sih awalnya. Sampai akhirnya berkembang, di akhirnya si website dan apps ini beneran dibikin, yang menghubungkan traveler di seluruh dunia untuk saling mengunjungi dan berbagi kultural. Bisa sampaikan Indonesia sendiri kita punya 50 di seluruh Indonesia. Yang Indonesia yang kulturnya itu ada 3 tadinya gitu. Kan nggak cuma beratnya kan pertukaran experience ya, living like local gitu. Beda kalau kita pergi ke kota lain terus nginep di hotel, sama kita pergi ke kota lain nginep di rumah orang, bener kelihatan tuh daily activity-nya sebagai penduduk lokal tuh kayak apa sih, kita immerse banget kan dari bangun pagi sampai tidur tuh melihat dengan mata kepala sendiri dan ngerasain gitu. Nah selain itu kita juga ada yang namanya event biasanya. Jadi kita di platform itu ada macam-macam, hosting bilangnya kalau yang membuka rumah, event, community event. Nah biasanya di tiap-tiap kota itu mereka bikin event gitu. Jadi ada yang, dan itu diserahkan ke policy tiap-tiap kota. Kayak misalnya di Jakarta kita namanya monthly gathering, itu tiap bulan. Kalau di Jogja tuh namanya Monday, tiap hari Senin mereka ngumpulnya. Setahu aku Makassar tuh Sabtu
atau minggu gitu, weekend, kayak gitulah. Jadi tiap-tiap kota tuh punya kebijakan sendiri. Biasanya yang aktif datang dan terlihat memang, biasanya kalau kita berkomunitas kan ya, kelihatan ya yang bibitnya yang apa ya bilangnya, bisa menginfluence orang atau punya ide gimana caranya biar komunitas ini semakin berkembang. Kalau ngumpul mungkin eventnya bisa beragam gitu. Nah dari situ ntar dilihat siapa yang aktif untuk bikin event dan juga aktif untuk nge-host dan juga di-host gitu. Jadi dari situ juga keaktifan kita memakai si platform baik untuk bikin event ataupun kita nge-host dan di-host ataupun sekedar yang di coaching itu. Jadi ada satu kan kadang-kadang kita mikir ya, kok bisa percaya masuk ke rumah orang gitu kan, platform gitu kan, kok mau gitu. Nah di Couchsurfing itu ada sistem namanya reference itu ada 3 dari orang yang pernah kita pernah ketemu sama kita secara personal. Nah di situ kita bisa ngasih reference dan referensinya itu nggak bisa diganti. Jadi sekali kita posting itu akan stay di sana kayak selama-lamanya gitu. Jadi nggak bisa di-edit gitu. Orang bukan cuma positif atau negatif. Ya positif pasti ya kita harus cari yang referensinya nggak ada yang negatif misalnya gitu kan. Apakah itu scam ataukah itu masalah hygiene itu juga gitu. Misalnya kayak mereka tuh nulis interest book, misalnya interestnya baca, kita sama-sama juga baca, atau misalnya interestnya baca, kita bisa bilang, wah seru nih kalau kita ke negara lain, tapi ngalamin main bola di negara lain, kayak gitu tuh sampai sedetail itu gitu. Nah di situ, di referensi itu juga kalau kita jadi ambasador, harus ada minimal referensinya. Jadi salah satu filternya untuk sisi keamanan tuh ada reference ya. Berarti ya Mbak Melan di Couchsurfing sendiri. Nah kita tuh sempat baca Couchsurfing ini sudah ada di 240 lebih negara baca di berbagai wilayah di seluruh dunia. Terus komunitasnya kurang lebih sudah 2,4 juta lebih juga gitu yang gabung. Komunitasnya mungkin paling banyak itu paling besar juga paling besar. Yang paling aktif kalau gitu. Paling banyak Jakarta sih ya, masih nomor 1 ya setahu aku sejauh ini ya. Bukan Bali berarti ya Mbak ya? Kenapa? Bukan Bali ya, kita tadi Bali? episode-nya Bali. Oh Bali besar juga, cuman Jakarta tuh bener-bener, ini karena orangnya juga banyak banget ya di Jakarta ya. Bali tuh mereka cukup besar dan punya acara rutin juga setiap Selasa, kayak gitu mereka ada gatheringnya. Tapi kalau dibilang yang paling banyak anggotanya selama ini setiap aku, dari beberapa kota yang pernah aku datang di Indonesia tuh memang Jakarta sih. Dan preferensinya mereka tuh pembagian ke minat-minatnya tuh jauh lebih spesifik lagi gitu loh di Jakarta. Ada geng board game, buat yang suka board game, ada yang kayak cultural experience, Lengkap banget ya. Jadi ya. lebih spesifik gitu loh mereka. Oke, berarti Couchsurfing ini kita nggak cuma misalnya nih host sama travelernya nggak cuma terima bisa dari luar negeri, tapi lokal pun kita bisa ya Mbak. Jadi kayak misal aku nih ke Kalimantan atau aku ke Mataram gitu, tinggal di host lokal yang sesama di Indonesia pun bisa ya Mbak ya? Boleh banget. Kayak aku ke Tangerang pun bisa gitu ya, kalau lagi ada event terus kayak, males ya berangkat pagi ke Tangerang gitu, cari host gitu. Itu nggak apa-apa sih, bisa banget. Pertama kali aku mundur dulu ya, kan 2016 ya Mbak Melani itu bergabung di Couchsurfing. Cuman pertama kali itu kemana sih sebenarnya yang membuat mau coba Couchsurfing itu, dan alasannya itu kenapa tiba-tiba pengen mencoba Couchsurfing pada awalnya? Awalnya justru aku punya teman yang ikut Couchsurfing dan dia meng-host seorang traveler dari Jerman gitu. Terus dia bilang, aku lagi ada ini nih, kebetulan ada traveler yang datang, temenin yuk, ajak keliling-keliling. Seperti biasa kan kota tua jadi ini ya favorit kalau di Jakarta ya gitu. Terus pas ikut mereka jalan-jalan terus dengar ceritanya si traveler ini yang udah ke sekian negara pakai Couchsurfing, kok seru ya gitu. Ya itu aku coba-coba daftar dan belum berani nginep-nginep tuh, masih ikut event, ikut hangout, ngobrol-ngobrol. Di tahun 2017 aku baru berani untuk coba Couchsurfing di host kayak gitu. Jadi
kalau di coach surfing ini pilihannya kita bisa pilih 3 ya Mbak ya, berarti antara jadi host, jadi traveler, atau jadi sekedar hangout gitu bisa ya berarti. Betul, ikut event atau ikut Event. Oke, terus kalau misalnya nih aku saat ini nih misal minggu ini mau jadi host nih yang terima, terus next week misalnya aku mau pergi ke Mataram gitu ya, misalnya itu aku bisa ngerubah profil aku jadi travelernya gitu bisa ya Mbak, atau memang harus kayak default gitu nggak bisa diganti? Nah, sebenarnya kalau default di profil kita tuh ada default yang menyatakan kita available to host, not available to host, atau just want to meet up, biasanya gitu. Settingannya udah ada. Kalau kita mau pergi ke tempat lain, kita bikin namanya public trip. Public trip, misalnya aku ke Mataram gitu ya. Melan ke Mataram, tanggal berapa sampai tanggal berapa, terus ada box explanation-nya gitu loh, penjelasan kayak, ntar kita bisa nulis, aku Melan mau ke Mataram, mau lihat-lihat, atau sebenarnya mau kerja sih, tapi pengen hangout juga kayak gitu. Nanti di aplikasinya orang-orang di Mataram ada tuh traveler in the town gitu, yang kota Anda gitu. Nah itu bisa si teman-teman couchsurfing yang di Mataram bisa untuk menawarkan nge-host aku ataupun ngajak hangout tadi gitu. Oke, seru banget ya baca berarti ya. Kayaknya abis ini kita bakal gabung komunitasnya nih. Nanti kita hangout bareng berarti. Di luar Instagram Live ini ya, Mbak Melan, habis ini kita harus belajar nih sama Mbak Melan. Ternyata aplikasinya seseru itu dan udah lama ya baca ya, ada couchsurfing ini. Gitu. Cuma masih banyak ya yang sebenarnya tuh masih tanya-tanya couchsurfing itu apa sih? Padahal aku sebenarnya juga udah tahu nih couchsurfing itu dari lama sebenarnya. Cuman karena ini takut-takut gitu untuk mencoba bergabung karena itu satu kan keamanannya, pastikan kita kadang-kadang juga mempertanyakan keamanannya. Terus kita bisa percaya nggak sama orang itu, yang jadi hostnya apakah benar tidak melakukan kriminal atau apa segala macam pada saat itu. Nah sebenarnya ada nggak sih kayak sisi negatifnya sebenarnya untuk couchsurfing ini sebenarnya? Kalau yang namanya aplikasi atau sistem seperti ini pasti ada ya Mbak ya, kalau misalnya nggak mungkin 100% orangnya orang baik semua gitu. Mulai dari yang ya kita juga sebagai ambasador terkadang memang dapat laporan gitu, misalnya untuk let's say scam kayak gitu, sampai ke yang hal kecil kayak misalnya aduh tamu gue jarang mandi gitu, gimana dong gitu. Di non tropical island ke tropical island mereka nggak sadar ya kalau itu, dan itu hal kecil kayak gitu memang kadang mengganggu buat yang host gitu kan. Jadi memang pasti ada. Nah itu tergantung dari referensi, itu kuncinya banget sih kalau buat aku untuk ngebaca gitu. Dan benar-benar nggak cuma ngelihat, kadang-kadang kita bisa memfilter ya, misalnya ngelihat profil Melan gitu, terus negatif reference nggak ada. Tapi ketika kita baca lagi, kadang-kadang ada nih misalnya sih Melan itu sebenarnya baik, suruh diajak nongkrong, tapi ada tapinya tuh, dia nggak bikin negatif tapi di penjelasannya ada tapinya, misalnya tapi kalau makan ngecap misalnya gitu, aku nggak suka. Nah, ya kalau aku tuh apalagi ke beberapa negara, kalau aku traveling solo, aku beneran aku baca 100 reference tuh aku bacain satu-satu sih untuk mencari tapi yang aku nggak suka gitu. Tapi pernah nggak sih kayak bilangnya sih kayak zong gitu, pernah nggak Mbak Melan sendiri untuk merasakan itu gitu? Aku untungnya aku nggak pernah yang sampai zong banget. Pernahnya tuh waktu lagi ke India, aku janjian 2 hari di tempat orang itu, ternyata di malam kedua dia bilang aku disuruh keluar kota sama bos aku. Kamu stay aja di rumah aku, nggak apa-apa, ntar kunci titipin aja. Tapi kan bukan cuma masalah tempat nginep sih ya, kalau tempat nginep kan bisa di hotel gitu. Masalahnya kita udah kenal sama orang lokal dan berharap ada semacam safety juga ya ketika kita tahu orang lokal sana gitu. Ketika jadi sendiri tuh kayak yang agak takut juga jadinya gitu sih. Kayaknya itu doang sih kalau aku yang paling zong ditinggal. Berarti masih ini ya, masih bukan yang pengalaman gimana-gimana ya, masih bisa ditolerir ya Mbak Melan ya. Berarti Mbak Melan sendiri udah ke berapa negara nih ketemu sama komunitas couchsurfing? Belum banyak ya, kalau negara baru 8. Wah, udah banyak gitu. Kalau aku temenan sama teman-teman couchsurfing di Instagram tuh benderanya udah sampai 2 baris gitu loh di bio.
Tahu kan yang pasang bendera Iya. sampai 2 baris gitu loh, kayak wow 40 gitu. Oke. 8 negara, keren. 8 negara. Udah keren juga gitu ya Iya. untuk couchsurfing gitu kan. Tapi biasanya kalau lagi itu lagi solo travel, lagi solo pergi lagi sendiri atau emang bersama teman-teman biasanya? Aku lebih banyak pakai couchsurfing lagi sendiri sih, kecuali temannya aku aja couchsurfing juga. Oke. Karena nggak semua orang bisa nyaman ya tinggal di berbagi ruangan gitu loh sama orang lain. Sih, dan Dari 8 negara itu yang paling berkesan tuh bisa diceritain nggak Mbak ke kita? Negara Dari mana yang mungkin dari culture-nya kali ya? ya yang paling unik misalnya, terus yang paling aduh pengen balik lagi deh nih kayaknya. Kalau yang pengen balik lagi sih India ya pastinya, karena culture-nya banyak banget dari ujung sampai ujung kayak Indonesia kan ya. Jadi selatan sampai di utara itu kan beda semua gitu. Cuman kalau yang pengalaman couchsurfing aku paling seru itu di Kamboja. Kenapa tuh di sana? Karena aku waktu itu di Phnom Penh, jadi couchsurfing itu kan ada fitur satu namanya hangout. Jadi itu real time gitu loh, kayak aku pengen nongkrong minum kopi di mana gitu. Jadi begitu nyampe bandara, aku nyalain, terus kayak semua orang pengen ke Silk Island. Aku baru nyampe nih, tungguin dong, kamu nginep di mana? Aku tanya kalian di mana, ntar aku samperin. Oh kita di sini, saya Jalan Buntu gitu ya. Oh aku juga nginep di situ. Ternyata semua orang yang ada di hangout itu nginep di situ. Dan begitu aku dateng, aku tanya ke host aku kan, aku nyampe tempat kamu gimana nih? Pokoknya kamu ke gang itu aja, begitu ada orang yang bawa ransel ataupun koper, langsung ditunjukin rumah aku kok. Terus pintunya nggak dikunci. Terus aku naik ke atas, itu udah ada kayak 8 orang di situ. Dan itu emang nge-host sebanyak itu gitu loh. 8 orang. Akhirnya aku pergi sama yang lain. Pas kita malam-malam udah ngumpul semua di rumah, dia tuh nge-host sampai 15-20 orang di dalam rumahnya. Totalnya ya, berarti rumahnya cukup besar ya yang host Rumahnya tuh nggak terlalu besar, dia punya 2 kamar, masing-masing kamar 2 bed. Terus dia taruh matras di ruang tamu dan di mezanin. Kali ketemu itu bisa ketemu sama 15 orang dari negara yang beda-beda tuh lucu banget sih. Oke, jadi selama di sana muter-muter bareng juga tuh ya berarti? Iya akhirnya gitu, ada yang bareng dan ada yang maunya sendiri gitu ya biasanya. Dan waktu aku lagi malam-malam duduk di balkon gitu, tiba-tiba ada yang nyamperin, ada perempuan dari Bangladesh yang pernah aku host. Oh alah, ternyata dunia sempit banget ya Mbak ya? Iya, kayak yang Melan gitu. Saya kayak, hah kamu di sini juga gitu, ya ampun nggak nyangka tiba-tiba ketemu lagi di situ gitu. Itu seru sih. Oke. Jadi sebelum kita lanjut dulu, mungkin nanti kalau teman-teman ada yang mau bertanya, silahkan ya di kolom chat. Nanti kita mencoba untuk menyampaikan ke Mbak Melani. Oke nih Mbak. Tadi kan couchsurfing pada saat itu mungkin sebelum pandemi kali ya kayak gitu ya. Nah, pandemi datang gitu. Gimana tuh komunitasnya couchsurfing di dunia dan khususnya di Indonesia? Emang sulit ya ketika mulai pandemi, ada policy yang berubah dari couchsurfing pusat juga. Dia kan pusatnya di US. Beberapa negara itu jadi tadinya dia tidak berbayar sama sekali. Sekarang beberapa negara itu mereka berbayar untuk kayak iuran bulanannya untuk tetap punya profil. Tapi di Indonesia kita masih belum bayar gitu. Karena satu dan lain hal, atas pertimbangan lah kita kan diajak, jadi ambasador diajak ngobrol kan. Kayak nanti karena besarnya bayaran juga beda-beda tuh tiap negara gitu. Kayak di negara Eropa sama negara Asia pasti beda gitu. Nah, ketika ngobrol gitu ya kita sampaikan beberapa hal, kayak di Indonesia tuh yang pakai couchsurfing nggak cuma di Jakarta, sementara di daerah tuh mungkin mereka belum punya PayPal, terus kayak akses internet untuk bayar, nggak semua orang punya kredit card gitu. Sementara usernya banyak banget gitu kan. Kalau kayak gitu kalian akan kehilangan, kayak mungkin banyak teman-teman yang akhirnya tidak memakai karena alasan kendala ya pembayaran gitu. Karena Indonesia kita masih digratiskan gitu. Itu dari pusatnya sendiri. Dari kita sendiri akhirnya ya pasti udah nggak ada yang nge-host ya, karena yang traveling pun nggak bisa gitu kan ya. Nah, coba survive bikin virtual event sih. Dan itu yang bikin seru, jadinya ya seperti biasanya ketika virtual yang jauh juga jadi makin dekat kan. Kita makin sering bikin acara yang skalanya Indonesia sama teman-teman dari kota lain gitu. Itu positif aja. Ya.
Tadinya kita mau tanya tuh ya di Iya. Indonesia berbayar nggak tuh waktu pandemi, karena kita dengar sempat ada aturan baru terkait pandemi gitu, tapi ternyata langsung dijawab sama Mbak Melani untuk pertanyaan itu. So kita next aja ke pertanyaan selanjutnya. Cuman mumpung ngomongin bayar nih ya, dari Jono Terbakar ya. Bertanya, sebenarnya bisa nggak sih kalau misalnya kita menjadi traveler gitu ya, menginap di satu host tuh harus meninggalkan tip ya sih? Emang ada aturannya kah, atau emang bebas mengasih atau enggak, atau emang nggak ada aturan sama sekali? Itu gimana ya tuh Mbak? Maksudnya untuk ngomong bayar ini. Nah, sebenarnya kalau di Couchsurfing tuh kita justru harus non komersil sih. Kayak event pun kita nggak boleh bikin event yang seperti berbayar. Host dan kita nggak boleh narik bayaran dari host ataupun kita membayar host gitu. Biasanya aku ngakalinnya kalau aku ke tempat lain aku bawain oleh-oleh khas Indonesia. Kayak sarung yang kecil yang bisa dibawa gitu, kayak sarung atau kepala atau itu kan yang scarf kecil gitu. Karena biasanya orang-orang yang di Couchsurfing juga memang sangat appreciate untuk hal-hal yang kayak gitu, jadi mereka seneng gitu kalau dibawain kayak gitu. Lebih kayak gitu ya. Terus juga pertanyaannya dari Jono Terbakar juga selanjutnya tuh, kalau Couchsurfing itu identik dengan backpacker kah, atau ada sisi luxuriousnya juga kah gitu? Seperti apa gitu? Sepertinya agak lebih condong ke backpacker ya. Walaupun nggak ada juga yang bawa koper, cuman kayaknya kalau yang banyak yang aku temui teman-teman itu justru yang backpacker sih, karena biasanya mereka banyak yang pindah dari kota ke kota gitu. Biasanya yang pakai Couchsurfing itu mereka nggak cuma ke satu kota, tapi loncat dari kota ke kota gitu. Cuman lama-lama ada juga sih, nggak semuanya backpacker, cuman kalau aku lihat lebih banyak yang backpacker sih. Karena sangat tidak luxury ya, kita nggak bisa tahu nih rumahnya kayak apa gitu loh, rumahnya tuh sebagus apa atau sesederhana apa. Kita nggak bisa ngeliat gitu ya, kalau misalnya yang si host ini rumahnya seperti apa, atau lingkungannya seperti bagaimana, ada alamat aja gitu. Ada fotonya sebenarnya, fotonya. Tapi ketika sampai kadang-kadang agak beda gitu loh. Ada miss dikit gitu ya. Ya pakai filter kayaknya tuh foto. Kalau enggak angle-nya ya bagus gitu. Gitu. Oke. Terus kalau Mbak Melan selama jadi host, itu rekornya misalnya dalam 1 bulan atau seminggu itu berapa banyak tuh yang nginep di rumah Mbak Melan? Kalau dulu sebelum pandemi itu bisa sampai tiap minggu aku nerima sih. Wow. Ada yang kalau misalnya ada yang long stay, kayak dia stay-nya 10 hari gitu. Kayak abis itu aku perlu recharge 2 minggu nggak nerima dulu gitu. Karena sebagai host kita juga kan aku biasa tinggal sendiri ya. Ketika ada orang lain kan harus ngobrol, nggak harus sih, cuman ada effort lah, ada effort lain melakukan itu gitu. Betul gitu, nggak namanya jalan nggak enak gitu. Tapi ya biasanya kayak gitu sih, sekitar setiap minggu. Kalau misalnya mereka cuma stay kayak weekend atau 2-3 hari, aku bisa tiap minggu aku terima. Oke, jadi sebenarnya Couchsurfing ini beneran kayak berdampak langsung ya Mbak ke pariwisatanya Indonesia gitu. Jadi dengan komunitas ini, apalagi kalau misalnya dia bikin event di suatu negara, itu kan otomatis banyak yang datang ya Mbak, otomatis juga banyak banget nih warga lokal yang terbantu, misalnya dia beli apa gitu di sekitar kita gitu. Nah ini kalau misalnya dari peran pemerintah sendiri sudah pernah ngobrol langsung atau ketemu sama pemerintah, atau gimana tuh Mbak peran pemerintah di komunitas Couchsurfing ini? Kalau aku skala Jakarta belum pernah sih ya Mbak ya sejujurnya ya. Tapi yang aku tahu terakhir jadi kita tuh kayak yang tadi event Mbak bilang, nggak cuman tadi kan aku dijelaskan ada event skala kota tuh. Kita ada event skala nasional dan ASEAN sebenarnya, ada 2. Jadi Couchsurfing Indonesia Festival itu kita adakan 2 tahun sekali. Terakhir itu 2019 di Makassar, 2017 di Jogja. Nah, biasanya kita menghubungi dinas pariwisata kota terkait. Yang di Makassar, seingat aku dinas pariwisatanya datang untuk membuka acara gitu. Tapi kalau setelah itu tuh selain seremonial, aku belum pernah sih ada mungkin bukan kolaborasi juga ya, ngobrol atau diskusi apapun dengan pemerintah sih belum ada sih.
Belum pernah. Gitu. Oke, mungkin bisa kita jembatani ya suatu saat. Boleh banget. Melani. Karena kan itu tahu banget aja gitu loh, karena emang kita tuh kayak misalnya si Culture Pink Indonesia Festival yang Jogja, salah satu yang lumayan besar, itu yang datang tuh sekitar 80-an orang, itu nggak cuma dari Indonesia gitu loh, walaupun namanya Indonesia Festival, itu akan dimuat di kayak apa ya dibilang ya, bulletin boardnya Culture Pink yang datang tuh dari Australia, India, dari Lituania waktu itu ada yang datang, kayak gitu loh. Jadi memang kadang-kadang kayak datang cuma pengen ketemu teman-teman Culture Pink tuh rasanya beda sih. Padahal sebenarnya kalau misalnya kita lihat ya, Culture Pink itu sebenarnya juga bisa membantu pariwisata Indonesia Iya, gitu secara kan. langsung malah mempromosikan gitu ya Mbak ya. Apa namanya, dengan komunitas ini Indonesia bisa dikenal gitu ya, apalagi kalau orang Indonesia dikenalnya ramah gitu ya dalam kasih servis ke apa namanya guest gitu yang dari teman-teman kita dari luar gitu. Itu sebenarnya nilai positif yang sebenarnya bisa digali ya, baca potensinya besar banget gitu untuk pariwisata Indonesia gitu. Kayak kemarin tuh mungkin pas mulai pandemi kan yang jarak semakin dekat itu kan bukan cuma teman-teman Indonesia ya. Jadi ada yang menggerakkan teman-teman ambasador bikin grup WhatsApp dan akhirnya kita bikin event mingguan untuk memperkenalkan negara. Itu seru sih. Jadi kita bisa lihat mulai dari kuliner, terus nanti ada tempat wisata, ada yang kayak wisata mistiknya, kayak gitu-gitu. Jadi udah meluas kemana-mana nih ya bahasannya di dalam komunitas itu sendiri ya Mbak Melani. Oke, terus mungkin bisa kasih tips kali Mbak Melan untuk para mahasiswa kita nih mungkin yang mulai daftar ya Couchsurfing gitu. Sedang membuka-buka website sekarang gitu ya. Lagi pada kepo bikin profil ya, lagi bikin profil. Gitu. Menjadi nanti mungkin dia menjadi host yang baik seperti apa, menjadi traveler yang baik seperti apa, mungkin bisa dikasih tips dan triknya. Iya. Tipsnya yang pertama kalau aku profilnya dilengkapi, jadi orang juga jangan kalau bisa sespesifik mungkin gitu loh. Jadi orang nggak berekspektasi terhadap kita salah. Jadi apa yang kita suka dan nggak suka itu udah dijelasin di situ gitu. Beberapa orang yang aku temuin di yang profil tuh benar-benar strict bilang rumah aku tutup jam 8 malam. Jadi kalau bisa spesifik itu orang jadi dari awal udah tahu dan nggak melanggar ya. Semua preference kita tulis di situ, do and don'ts kita tulis di situ. Terus yang pasti bikin profilnya yang baik. Jangan buat aku ketemuan dan hangout dulu sama teman-teman kota tempat kalian tinggal itu penting juga karena dari mereka bisa berbagi pengalaman gitu. Kayak karena lingkungan ini sangat apa ya? Buat aku tuh guyup ya, lumayan guyup lah ya dalam tanda kutip gitu. Benar-benar connected gitu. Ketika ada satu masalah di kota lain itu bisa sampai kedengeran ke kota kita. Dulu tuh pernah ada traveler yang bermasalah dalam kasus harassment, verbal harassment. Terus itu akhirnya disampaikan ke seluruh kota dan jadi kita bisa aware gitu loh terhadap orang ini kayak gitu. Jadi untuk ketemuan nongkrong dulu, hangout, ikut event, ngobrol ketika rasanya udah wah iya nih udah aman nih gitu. Itu baru cobalah ke luar kota atau menerima host gitu. Dan kalau bisa aku saranin juga kalau masih yang ragu-ragu banget, takutnya kan kalau sekali nyoba pengalaman pertama gak enak kan langsung trauma ya biasanya ya. Cobalah nge-host ataupun di-host oleh orang yang sudah dikenal teman kita. Oke, penting banget berarti ya jaringan ya. Biasanya kalau teman aku ada yang mau ke Jakarta dan aku udah kenal dan aku tahu orangnya memang baik, aku rekomen ke teman yang belum pernah host biar dia ngerasainnya yang ini dulu lah, nggak shock gitu tiba-tiba dapat orang yang kebiasaannya agak terlalu beda gitu. Berarti kalau misalnya kita jadi host nih, itu bisa kita berhak untuk nolak ya Mbak. Jadi misalnya ada yang mau tinggal dulu sama kita ketika dia stay di kota itu, kita berhak nolak ya Mbak, nggak mesti harus di accept terus gitu. Berhak banget. Tapi ketika pun udah di accept dan kita tiba-tiba ada perubahan, kita bisa ini sih bisa mengganti jadi nggak bisa tiba-tiba keluar kota karena suruh kantor kayak gitu kan, itu bisa banget gitu. Tapi ya apa namanya, aku jadi lupa. Tapi kalau bisa jangan mendadak ya, karena orang kan nyari akomodasi nggak gampang ya. Jadi kalau tiba-tiba di cancel ya H-1 tuh agak kasihan juga sih si travelernya. Ya, dia harus cari tempat dadakan gitu ya, tempat baru untuk tinggal. Nggak gampang gitu. Oke, kita sebelum lanjut lagi, mungkin kita mau nyapa-nyapa kali ya teman-teman yang ada di Instagram.
Oke. Wah ternyata udah 1.000 orang Mbak yang gabung. Nih Banyak banget. mana ya? Kita cek dulu. Duh, kok nggak kelihatan ya? Oke, di sini ada Mas Sucipto. Oke, terus coba lagi nih. Pak Andi itu jadi kaprodi kita. Ada Maureen Rosemary. Terus coba lagi ya. Jadi aku kehilangan soalnya Sumarnita. Oke. Ini teman-teman dosen juga pada nonton. Ini ya kayaknya nih. Jadi dari tadi jam 12 sudah pada kapan ya live-nya kok belum mulai gitu, jam 2 sabar gitu. Jadi pada penasaran banget. Dwi Rini 14, Ya. halo. Kasih ya teman-teman. Sama ada beberapa lagi tadi ada banyak sebenarnya tapi aku kehilangan di sini sepertinya. Jaringan ya. Jaringannya. Oke. Nanti kita akan sapa-sapa lagi ya teman-teman. Kalau perlu di wave mungkin. Oke, tadi kan sempat ya ngebahas. Kita sebelum kita live kita akan ngebahas soal gender ya. Kalau misalnya mungkin kalau di luar gitu ya, saya kayak di luar Indonesia atau lebih tepat tuh mungkin di luar Asia kali ya. Couchsurfing itu kan kadang-kadang kayak hostnya perempuan, terus yang traveler itu mungkin laki-laki, itu hal yang kayak biasa aja gitu. Cuman kalau di sini tuh gimana? Ada nggak sih kayak yang apa ya stigma Kecenderungannya ya. stigma yang mungkinnya ya namanya juga Asia atau khususnya Indonesia gitu ya. Seorang perempuan menerima laki-laki atau seperti apa itu ada nggak sih kayak stigma yang mesti dihindari atau yang biasa aja atau mungkin biasa aja gitu di komunitas Indonesia gitu. Seperti apa kalau misalnya untuk hal itu? Kalau di komunitasnya sendiri memang nggak masalah ya karena kita udah tahu gitu ya. Di masyarakatnya mungkin ya gitu. Karena di Couchsurfing ketika kita membuka host itu bisa ada pilihan kita accept-nya perempuan atau laki-laki. Atau bisa keduanya gitu ya. Keduanya kayak gitu. Dan kalau misalnya di Jakarta mungkin akan lebih banyak ya yang kayak cross gender ya. Kayak aku pun bisa menerima dua-duanya karena aku punya kamar sendiri, kamar tamu gitu. Jadi bisa. Dan ada beberapa teman yang karena dia kamarnya studio, dia cuma bisa menerima yang yang sesama gender gitu. Tapi kalau di luar Jakarta, aku pernah dengar sih cerita beberapa teman yang bahkan agak aneh ketika dia perempuan tinggal bersama orang tua pun atau sendiri ya, terus dia menerima tamu laki-laki gitu. Itu karena society-nya kan deket banget ya, dan biasanya kan akan ditanya Pak RT, dia siapa, kayak gitu-gitu sih. Kalau jenis ya kayak gitu. Memang ada beberapa tempat yang masih strict ataupun masih masyarakatnya masih sistem monitoringnya. Iya, ada setempat ya. Lebih cepat daripada CCTV biasanya. Betul ya. Omongan tetangga ya. Jadi gitu. Tapi kalau di Jakarta kayaknya sudah mulai lebih leluasa sih gitu. Terus biasanya negara mana sih yang biasanya paling sering datang untuk jadi traveler untuk Couchsurfing ini untuk Indonesia ya? Menerima tuh paling dari negara Asia kah atau dari Eropa Australia? Banyak banget sih Mbak, kayak mungkin tiap orang beda ini ya, beda pengalaman ya. Kalau aku sendiri ngelihat sebelum pandemi ya, kalau sekarang kan belum bisa dilihat lagi nih, mungkin yang paling deket-deket aja gitu. Kalau aku lihat, kalau aku cek misalnya, kita kan bisa ngecek nih traveler in your town gitu sampai 2 minggu depan. Itu benar-benar mulai dari Timur Tengah ada, Eropa ada, Afrika yang jarang mungkin ya karena agak jauh. Tapi kalau Australia, Asia, Eropa, Timur Tengah tuh berimbang sih kalau yang aku lihat di Jakarta gitu. Berarti tadi Mbak ngebahas pandemi ini belum menerima lagi berarti ya? Kalau aku sendiri belum. Oke, tapi ada beberapa teman-teman yang udah mulai juga? Udah ada beberapa teman yang udah mulai menerima lagi. Ada rules-nya nggak yang mesti ditaati kayak misalnya, itu rules-nya by komunitas Couchsurfing Indonesia sendiri atau by person host-nya gitu? Kalau pandemi kali ini. Kalau pas pandemi sih ya dari pusat juga menyarankan mengikuti protokol di wilayah masing-masing aja gitu. Jadi setelah itu balik lagi ke policy pribadi sih, kayak di lingkungan rumah dia kayak apa,
sampai ke di dalam rumah dia kayak apa, itu beda-beda gitu. Tapi sekarang udah mulai lumayan agak ya selama dia pulang, biasanya yang masih wajib tuh selama pulang dari luar mandi kayak gitu. Dan yakin bersih, dia keluar harus pakai masker kalau lewat naik kendaraan umum kayak gitu sih. Karena kan mereka juga kalau tiba-tiba di PCR mau pulang positif kan angus juga tiketnya ya, mereka juga cukup berhati-hati sih ketika traveling ke sini. Iya. Terus kalau Mbak Melan waktu dulu masih jadi host, ketika mereka nginep berarti harus nyediain kayak breakfastnya mereka kayak gitu-gitu nggak sih, atau kita cuek aja? Kalau aku tergantung, kalau aku lagi memang di kantor nggak terlalu sibuk dan bisa berangkat siang, biasanya aku temenin. Tapi kalau misalnya enggak pun, enggak sih, lebih mandiri sih mereka. Kadang-kadang kalau orang yang udah aku percaya, misalnya dia pernah di host teman aku ataupun aku pernah ketemu, biasanya aku kasih kunci cadangan. Kayak aku berangkat kerja jam 8 ya, ini kuncinya di sini gitu. Tapi kalau orangnya belum pernah, aku akan bilang aku berangkat jam 8, kamu harus keluar dari jam 8 keluar dari rumah gitu. Karena aku pulang jam 9 malam ya itu nanti dia terserah dia mau kemana sih. Gitu. Dan sebenarnya nggak ada kewajiban sih, tapi tetap yang seru tuh malah kadang-kadang ya Mbak yang aku temukan, dia tahu lebih banyak hidden gems dibandingin kita gitu loh, dari risetnya dia sebelum datang. Iya. Jadi malah kita yang diajak ya? Iya gitu. Nah tau gak sih kalau di Mangga Besar tuh ada yang jual ini gitu, kayak adalah makanan binatang yang aneh-aneh gitu. Iya gitu. Iya yuk kesana gitu. Oh ya udah gitu, kayak apa aja di Jakarta nggak tahu gitu kan. Sering banget beberapa kali mereka yang lebih tahu hidden gems-nya gitu loh. Tapi biasanya kita juga gitu sih, kalau misalnya kita sebelum ke kota yang di lokal aja deh di Indonesia gitu, ternyata kita juga udah sibuk cari dulu apa segala macam, baru pasti kita ngomong ke orangnya di sana kayak malah nggak tahu, malah nggak ngerti. Iya benar. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih dari Mas Nihan. Oke, jodoh terbakar, salam Mas Nihan ya. Oke, untuk di Indonesia fakultas surfing hanya di kota besar atau gimana tuh Mbak? Enggak, bukan kota besar sih. Kita tuh terakhir yang aku tahu kita punya sekitar sebelum ini ya, kan karena bulan Mei kemarin sempat ada registrasi ulang untuk ambasador. Jadi registrasi ulang itu kita ada sekitar 50 sampai kota kayak Purwokerto tuh kita ada ambasadornya. Gitu. Oke, jadi nggak melulu di kota besar ya Mbak, bahkan di kabupaten pun banyak ya. Betul, kayak gitu. Terus aku mungkin mau ngulik lagi nih pengalamannya Mbak Melani waktu ke luar negeri ya Mbak, terutama waktu jadi traveler itu paling aduh kayaknya enggak lagi deh gitu untuk ke negara itu, ada nggak sih Mbak, atau semuanya so-so aja? Aku kayaknya anaknya terlalu gampang happy kali ya, jadi kayak kalaupun ada yang nggak enak tuh kayak oh ya udah ini cuman pengalaman yang nggak merangkum semua tentang tempat itu gitu loh. Kayak kita ke negara manapun pasti ada enaknya dan gak enaknya, ada manusia baik, ada manusia jahat gitu. Kayaknya enaknya gitu sih kalau kita berkomunitas dengan ketemu beneran banyak orang gitu ya, kita bisa tahu. Karena orang kan stereotyping banget ya. Wah, orang negara Wakanda tuh pelit-pelit gitu misalnya, ya kan? Atau orang Asgard tuh tempatnya Loki gitu kan, dingin-dingin gak ada yang senyum gitu. Karena kita kesana tetap ada yang senyum gitu, manusianya memang semuanya beragam gitu loh, kita bisa lihat. Begitu juga sudut pandang kita berarti ya Mbak ya. Betul, dan enaknya tuh kalau misalnya aku nge-host, aku nggak kadang-kadang aku merasa tuh keuntungan nge-host adalah negara mereka dibawa ke rumah aku. Jadi misalnya aku nge-host orang dari Pakistan gitu. Kalau kita baca media kan Pakistan tuh A, B, C, D, E gitu kan. Kayak stereotip misalnya negatifnya gitu. Pas dia ke rumah aku tuh kita cerita, banyak ngebahas politik atau agama atau apa gitu. Ya selama kita sadar kalau ini aman ya, konsen dulu nih kita ngebahas ini gitu berdua. Itu tuh banyak banget hal-hal yang oh ternyata gitu ya gitu. Nggak aku sangka gitu. Beda banget ya sama yang diberitain media gitu. Ya gitu ya pasti beda lah sudut pandang media, ngambil kamu baca media yang mana gitu dia. Pas dicerita enggak kok kita just like ya memang ada gitu loh. Ada hal yang politis, ada hal yang ABCD, cuman nggak semua rakyat juga mikirin politik kok gitu, kayak kita hidup seperti kalian hidup gitu, kayak gitu-gitu sih, itu seru banget. Ataupun ketemu orang yang, aku cerita satu orang yang pernah aku host, dia sejak 5 tahun belum pernah kembali ke negara dia di Brasil.
Wow. Dia pakai couchsurfing dari satu negara ke negara lain, beneran pindah-pindah gitu. Nomaden banget berarti ya. Nomaden banget. Dia memang penerjemah atau apa gitu. Kerjaannya memang digital. Apa sekarang namanya? Kayak remote. Digital nomad. Oke. Digital nomad kan gitu. Jadi ya itu dia kayak kamu nggak mau pulang, belum gitu. Jadi dia memang pindah 5 tahun nggak pulang ke negaranya gitu, hanya pindah-pindah negara. Itu seru banget sih. Wow. Cuman di sisi dipandang dari ini ya, pihak keluarga atau tidak ya. Iya benar. Kalau kita kan lebaran kok nggak pulang gitu. Pasti ditanyain gitu, budayanya beda banget. Iya, budayanya jadi budaya juga mungkin beda ya. Oke, kalau misalnya pernah nggak sih couchsurfing itu kayak jauh, hostnya tuh jauh banget di perbatasan, atau itu ada nggak sih kayak yang hostnya gitu, atau cuma di, tadi kan Nihan sempat nanya tuh ya, kalau hanya di kota-kota besar kah? Kalau yang di perbatasan itu ada nggak? Kayak misalnya di Kalimantan dekat perbatasan Malaysia gitu hostnya, atau gimana? Ada sih seharusnya ya, karena justru kalau di kota besar rumah-rumah itu kan nggak di tengah kota tuh. Kayak kita di Jakarta pun susah banget nyari orang yang host di Menteng gitu misalnya. Pasti kan melipir ke Kalibata lah yang paling dekat gitu. Ya itu sama sih. Jadi kalau misalnya di perbatasan aku yakin pasti ada gitu. Cuman aku memang belum pernah. Tapi mengingat penyebarannya tuh cukup luas. Bahkan ketika ke Kamboja tuh banyak banget yang di desa-desa nge-host. Jadi biasanya emang desa kawasan pariwisata atau emang ya udah desa aja gitu, pemukiman aja gitu ya. Desa yang pasti kalau di sini mungkin kayak Malang kali ya, kan Malang nggak desa ya, Batu gitu kali ya, kayak ada objek wisata tapi nggak ya perumahannya emang ya udah desa aja tapi dekat sama pusat pariwisata gitu ya. Mungkin kalau Kalimantan tuh deket titik nol kali ya, karena kan walaupun dia jauh tapi tetap ada yang dituju. Lihat ke sana gitu sih. Tapi nggak ada yang kayak host di random places yang nggak ada tujuan apa-apa, tiba-tiba ada yang nge-host gitu ya. Terpencil, dia nge-host, ada traveler juga ke sana tuh belum sih. Kayak di Indonesia sendiri pun di beberapa tempat aku masih susah dapetin host sih. Nggak semua tempat ya misalnya kayak waktu aku ke Aceh gitu ya, Pulau ke Sabang yang titik nol itu kan mungkin karena nyari yang perempuan susah, karena kan nggak mungkin untuk di host laki-laki kayak gitu sih. Gitu. Dan itu dia di tempat yang lebih jauh dari kota, yang monitoring masyarakat yang lebih besar tuh mereka akan makin dipertanyakan kalau ada orang asing gitu. Jadi kayak mereka banyak juga kok yang kalau teman-teman yang lain mau ikut couchsurfing tapi aku kan nggak bisa nge-host, misalnya masih tinggal sama orang tua gitu, nggak apa-apa banget, nggak harus bisa nge-host, itu nggak wajib gitu. Jadi itu optional sebenarnya. Oke, jadi kalau misalnya baca kita tugas dinas nih, jadi UT ini kan seluruh Indonesia ya Mbak Melan, sampai yang di kabupaten terpencil pun ada ya Mbak. Jadi mungkin kalau misalnya kita tugas dinas ke somewhere gitu, kita mungkin bisa login ke aplikasinya couchsurfing, komunitas di sana. Terus kadang kan suka, tadi aku sempat baca kayak mau ke Taman Anggrek naik angkot apa ya, ke sini naik apa ya, kayak gitu. Jadi kayak beneran saling membantu gitu dan responnya cepet banget. Yang ada yang respon gitu. Banget dan kadang-kadang balik lagi, biasanya kalau kita ke tempat turistik kan kita yang taunya yang turis tahu ya, turis. Aku agak membedakan turis gitu yang nah kalau misalnya kita tanya sama penduduk lokal misalnya, misalnya makanan pecel kangkung A gitu famous banget nih, viral gitu. Kan kalau tanya sama orang lokal itu tuh viral doang, yang lebih enak tuh yang ini dan enak terlalu rame misalnya kayak gitu. Atau tips-tips misalnya kalau kamu ke dermaga A jangan naik dari depan, itu kamu akan dibilang deh sama mereka di dalam nggak ada, tapi kamu jalan aja dikit, ntar nemu kok yang lebih murah. Kayak tips-tips mempermudah dari warga lokal ya. Itu juga penting banget sih yang aku dapetin ketika aku traveling, biasanya dari penduduk kota setempat. Gitu. Itu juga maksudnya bisa ya untuk kayak siapa tahu ada mahasiswa kita ternyata yang nge-host. Ternyata nge-host gitu, mahasiswa pariwisata kan malah lebih ilmu couchsurfingnya lebih dalam daripada kita ya. Mungkin lain kali bisa kita buka sesi bareng mahasiswa yang gabung sama komunitas ini gitu. Pasti ada sih, aku yakin ya.
Ada sih harusnya ya. Karena kan itu mahasiswa kita juga selain pariwisata pun ya, itu kan kita juga mahasiswa kita tuh ada di pelosok-pelosok kayak berapa jam dari kota gitu ya. Iya. Gitu pasti kita rasa pasti banyak. Potensinya bisa digali gitu dari couchsurfing ini gitu. Atau menjadi punya ide, wah ternyata couchsurfing seru juga gitu ya. Mungkin bisa menyelenggarakan kapan-kapan event gitu ya, UT sama pariwisatanya ikut kontribusi gitu dalam event komunitasnya, kayak seru juga ya Mbak. Iya, Boleh tuh kapan-kapan kita bikin event bareng. Iya, sekalian promosi mungkin boleh ya Mbak, promosi gitu. Boleh banget kok, kita open banget karena ya itu kan preferensi teman-teman tuh macam-macam banget ya. Mungkin nanti tahun depan kalau kita bikin Couchsurfing Indonesia Festival, bisa nih kita ngobrolin apa. Kolaborasi gitu. Benar. Karena di sini juga ada kayak kita bisa melihat ya, kayak bisa ada cross culture-nya, walaupun hanya orang Indonesia ke Indonesia di Indonesia juga gitu, tapi kan setiap kota tetap punya ya culture yang berbeda dan juga. Keunikannya keunikannya cross culture-nya, bagaimana kita menghadapi cross culture itu yang segala macam kan tuh kita bagian dari pariwisata juga ya, sebagai melayani, sebagai dari service yang seperti itu. Oke, terakhir banget nih sebelum kita menutup sesi ini. Aduh, gitu udah selesai ya? Udah selesai. Aduh, ternyata 45 menit kayaknya nggak cukup. Nggak berasa ya? Iya. Tapi aku ini kayaknya ada lagi teman-teman yang baru join, tapi kita udah mau selesai juga, tapi it's okay. Ada tadi bacanya apa ya? RX Lisa S01. Oke. Halo, terus ada Denny Alvan, Sherin. Kayaknya mahasiswa sekarang namanya susah-susah Mbak. Jadi kita ada mencerna dulu ini namanya siapa ya? Watashi Nah kan? Kalau ngisi lembar ujian tuh kayak ngebulutinnya lama tuh. Kalau nama kita kan masih gampang ya. 90s kids ya. Atau 80s kids. Oke, paling itu yang terakhir banget ya. Pesan-pesan untuk teman-teman yang akan bergabung. Tadi kan ada tips and tricks. Mungkin ada teman-teman yang belum belum sempat bergabung di awal gitu ya. Mungkin di akhir ini bisa diulangi lagi untuk tips and tricks-nya. Terus kalau misalnya ada event terdekatnya ada di mana? Mungkin kalau misalnya mereka mau tertarik nih dari sini gitu kan, mau langsung mengunjungi website itu, event terakhir tuh ada di mana gitu. Bisa dijelasin ke teman-teman. Kalau mungkin aku ingetin lagi kali ya, jangan kalau mau bikin profil lengkapin dengan selengkap-lengkapnya, sedetail-detailnya, preference kamu, apa yang do and don'ts ketika nginep tempat kamu atau ketika kamu apa yang kamu suka dan nggak suka. Terus rajin ikut events, ikut hangout, jangan malu-malu karena semua orang pasti malu awalnya. Cuman menurut aku ini komunitas yang cukup terbuka banget gitu loh untuk menyambut orang baru. Jadi selama kita mau ngobrol itu pasti akan ada obrolan terus. Jangan takut untuk ikut event-event biar bisa sharing-sharing pengalaman, karena cerita pengalaman dari teman-teman couchsurfing lainnya tuh pasti sangat berharga sih buat kita kalau mau ikutan couchsurfing kayak gitu sih. Terus event terdekat yang aku tahu akan ada Couch Crash di Malang tanggal 19 sampai 21. Kalau ada yang mau ikut bisa cek nanti di Instagramnya Couchsurfing Indonesia. Terus apa lagi ya yang terdekat? Kalau di Jakarta kita ada event bulanan. Itu juga ketika kalian isi apps-nya, nanti di event itu pasti akan keluar gitu. Sering-sering datang ke event-event di kota kalian sih, udah cepet langsung punya banyak temen. Oke, jadi terlibat dan terlihat ya Mbak kalau misalnya pengen dikenal gitu di komunitas ini. Dan tidak malu-malu juga. Ya, betul. Sama satu mungkin kali ya, maksudnya ketika yang kadang-kadang ekspektasi orang tuh ketika pakai couchsurfing nginep tempat orang, ini sekali lagi bukan penginapan gratis ya gitu. Ya. Jadi ada do and don'ts yang harus benar-benar diketahui, tanya ke hostnya dulu kalau memang nggak jelas, atau kamu harus menjelaskan ketika kamu apa yang kamu mau dan kamu harapkan. Terus jangan juga kalau kamu nginep rumah orang datang tidur terus besok pagi berangkat gitu, itu kayak nggak sopan banget gitu. Makanya kalau aku sendiri, aku biasanya kalau traveling seminggu 5 hari ya tempat orang, 2 hari aku tetap harus di hotel sih. Untuk recharge energi gitu, karena kan tetap nggak mungkin ya aku nginep rumah orang cuman numpang tidur gitu kan. Memang untuk pertukaran kultur dan ngobrol, sharing tentang banyak hal gitu. Jadi
usahakan memang menghormati si hostnya sih. Lebih ke etik sekali ya, Iya, etikanya gitu. dan tetap ngejaga nama baik negara kita juga ya. Benar. Karena kan mau nggak mau orang kadang-kadang orang Indonesia kayak gitu misalnya. Nah kita juga menjaga review kita kalau misalnya referensi kita juga gitu Iya. kan, yang misalnya di website kita juga kalau tidak ada yang negatif kan juga kayak Nggak bisa dihapus, nggak bisa diganti. Dimulai dari diri sendiri ya Mbak Ca. Betul. Oke, keren banget. Terima kasih ya Mbak Melanie untuk hari ini. Terima kasih. Seru banget. Jangan kapok ya Mbak, kapan-kapan kita yang tadi kita masih punya topik kayaknya yang bisa kita gali ya. Mungkin kita bisa cari-cari event kali ya nanti ya, kita untuk bisa bertemu gitu. Bisa saling melengkapi, butuhnya apa, kita butuhnya apa gitu. Boleh banget nanti kontak-kontak ke aku atau ke Coach Surfing juga boleh banget. Kalau Coach Surfing kota lain mereka punya Instagram masing-masing bisa dicari aja. Kalau yang mungkin nggak di Jakarta ya teman-teman ya. Siap. Oke, siap. Oke, thank you Mbak Melanie, selamat melanjutkan kegiatannya lagi. Jangan kapok sekali lagi, terus sehat-sehat ya Mbak dimanapun Mbak Melanie berada. Thank you ya Mbak ya. Oke Mbak, see you soon. Bye, thank you. Terima kasih Mbak. Udah offline ya. Udah kayaknya ya. Bye. Oke. Terima kasih banyak. Terima kasih ya Mbak ya atas waktunya, udah sibuk banget pasti dan udah di kantor juga. Hampir 1 jam nih kita ngegangguin. Nggak apa-apa loh, seru loh, nggak berasa. Semoga aman ya obrolannya ya. Kadang-kadang suka ini sih kalau ngomongin kayak tadi. Karena live ya.